Apakah Anda sering lari pagi, menggendong anak, atau naik turun tangga? Organ apa yang paling berperan pada kegiatan tersebut? Ya, tulang dan sendilah yang paling berperan dalam segala pergerakan manusia. Tulang merupakan penopang tubuh sehingga bisa melakukan ribuan gerakan setiap harinya. Sementara sendi merupakan penghubung antar tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Osifikasi atau proses pembentukan tulang berawal ketika kita masih dalam kandungan yang berumur 6-7 minggu. Proses ini berlangsung hingga kita lahir dan beranjak dewasa. Ketika masih bayi, kita memiliki sekitar 300 tulang yang sebagian besar adalah tulang rawan. Namun ketika beranjak dewasa, beberapa tulang ada yang mengalami degenerasi atau kemunduran bentuk dan fungsi, ada yang melebur dan membentuk tulang keras atau osteon. Tulang-tulang ini dihubungkan oleh persendian yang diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Persendian bergerak karena dilapisi oleh minyak sendi. Sama seperti pelumas, minyak sendi inilah yang memperlancar gerakan kita. Jika minyak sendi habis, maka gerakan yang terjadi pada tubuh menimbulkan sakit yang luar biasa. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat fisiknya, tulang dibedakan menjadi dua jenis. Tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan memiliki sifat lentur karena tersusun atas zat-zat interseluler yang berbentuk jeli yang berupa kondroitin sulfat. Di dalamnya terdapat serabut kolagen dan elastin. Pada orang dewasa, tulang rawan jumlahnya sangat sedikit dibandingkan anak-anak. Ketika dewasa, tulang rawan hanya ditemukan di cuping hidung, cuping telinga, antara tulang rusuk dan tulang dada, sendi-sendi tulang, antar ruas tulang belakang, dan pada cakra epifisis. Jenis tulang yang kedua adalah tulang keras yang berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Osteon tersusun atas osteoblas atau sel pembentuk jaringan tulang, osteosit atau sel-sel tulang dewasa, dan osteoklas atau sel penghancur tulang. Sama seperti tulang, sendi pun terdiri atas beberapa jenis menurut sifatnya. Sendi kaku merupakan persendian yang tersusun dari ujung-ujung tulang rawan yang menghasilkan sedikit gerakan yang bersifat kaku. Contoh gerakan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian ada sendi mati, yaitu persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan, seperti hubungan antar tulang yang membentuk tengkorak. Sendi yang terakhir adalah sendi gerak. Sendi ini memiliki banyak gerakan secara bebas. Sendi gerak menghasilkan beberapa gerakan antara lain sendi engsel yang menghasilkan gerak satu arah seperti pada lutut dan sikut. Kemudian ada sendi pelana, yaitu sendi gerak yang menghasilkan gerak dua arah seperti gerak tulang telapak tangan dan ibu jari. Setelah itu ada sendi putar yang menghasilkan gerakan memutar seperti pada lengan bawah dan lengan atas. Sendi gerak selanjutnya adalah sendi peluru yang menghasilkan gerakan bebas ke segala arah seperti pada gelang bahu dan lengan atas. Lalu ada sendi luncur yang menghasilkan gerakan badan dapat melengkung ke depan dan ke belakang ataupun gerakan memutar badan. Sendi gerak yang terakhir adalah sendi geser yang menghasilkan gerak menggeser seperti pada tulang belakang.